Kamu dengar ya? Setelah semua yang kamu lakuin sama aku dulu, aku nggak bakalan ngebiarin kamu hidup dengan tenang. Apa mau kamu? Aku ingin kamu penuhi semua permintaan aku. Termaksud, kamu juga harus berbagi kasih sayang sama aku pada saat suami kamu nggak ada di rumah. Dan kamu pun harus berbagi kekayaan harta suami kamu sama aku. Kamu jangan gila ya. Terserah kamu. Selama aku tutup mulut, kamu kenapa sih? Apaan sih kamu? Pokoknya aku mau kita putus. Gimana mungkin kita bisa putus setelah aku terpuruk seperti ini? Kamu tahu, Anggi, semua yang aku punya udah aku berikan untuk kamu. Sampai aku rela bolos kerja dan aku dipecat dari kerjaan aku. Itu urusan kamu. Lagi pula apa yang bisa aku dapetin dari laki-laki pengangguran seperti kamu? Apa? Gak ada kan? Anggi, tunggu Anggi, tunggu. Aku mohon Anggi, kamu jangan tinggalin aku Anggi. Aku masih membutuhkan kamu Anggi. Kamu pergi nggak dari situ? Kalau kamu nggak pergi dari situ, aku teriak kamu bakalan dikeroyok sama kamu. Enggak, aku nggak mau pergi dari sini. Terserah. Anggi, tunggu Anggi. Kenapa diem aja? Ayo sekarang jalan. Aku harus ke rumah sakit, belum lagi acara-acara lainnya. Iya. Kamu tuh grogi banget sih. Udah kamu biasa aja kayak sehari-hari. Kamu tuh udah cantik jadi kamu gak usah malu. Ya ntar coba lagi ya. Mau coba. Nah, rambutnya udah bagus. Sekarang tangan kamu. Yaudah, kita mulai lagi ya. Ini kondisi kandungan Bu Anggi sudah memasuki 14 minggu dan sampai saat ini kondisinya masih baik. Berarti saya masih bisa melakukan rutinitas biasa ya, Dok? Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya Mbak Anggi kerjanya jangan terlalu berat, apalagi capek. Karena kondisi kandungannya Bu Anggi masih sangat muda dan rentan. Iya, saya ngerti, Dok. Kalau gitu sekarang saya permisi dulu ya, Dok ya. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kamu anterin saya ke apotek. Kamu benar-benar cantik. Kamu gak pernah berubah dari SMA. Dan cantik kamu itu alami. Bos, tehnya diminum dulu, Bos. Iya. Modelnya kemana, Bos? Lagi ganti baju. Bos, saya heran. Kok Bos pakai foto model yang lagi hamil gitu? Kan kita gak ada permintaan dari klien. Jangan-jangan Bos naksir sama dia ya? Terus fotonya buat koleksi pribadi. Bisa aja kamu. Tuh, kan? Salting gitu, berarti Bos benar. Sana kamu bawa ke ruangan. Gak diminum dulu nih? Sana. Oh, iya udah deh, isi Bos. Bisa kamu bohongin aku kayak gini? Yaudah, aku bisa jelasin sama kamu semua. Yulda! Seingat aku, kita itu putus belum ada 3 bulan loh. Tapi usia kandungan kamu kok udah sampai 14 minggu ya. Itu berarti anak yang ada di dalam kandungan kamu bukan anak dari suami kamu, tapi itu anak aku dan darah daging aku. Wow, kira-kira gimana ya reaksi suami kamu kalau mengetahui hal ini? Berani kamu ancam saya?
Kamu dengar ya, setelah semua yang kamu lakuin sama aku dulu, aku nggak bakalan ngebiarin kamu hidup dengan tenang. Apa mau kamu? Aku ingin kamu penuhi semua permintaan aku. Termaksud, kamu juga harus berbagi kasih sayang sama aku pada saat suami kamu nggak ada di rumah. Dan kamu pun harus berbagi kekayaan harta suami kamu sama aku. Kamu jangan gila ya. Terserah kamu. Selama aku tutup mulut, rahasia kamu akan aman. Tapi, kalau kamu nggak bisa memenuhi semua permintaan aku, ya, aku akan bongkar semua rahasia kamu. Hilda, aku bisa jelasin semuanya. Ya kamu emang harus jelasin semuanya. Kenapa kamu bohong sama aku? Kenapa kamu ngelakuin semuanya ini buat aku? Kenapa? Karena aku cinta sama kamu. Dan aku nggak bisa ngebiarin wanita yang aku cintai menderita. Sejak kapan kamu cinta sama aku? Sejak dulu. Dari kita masih SMA. Jauh sebelum kamu menikah sama suami kamu, jauh sebelum kamu menghilang dari aku. Selama itu kamu memendam perasaanmu ke aku. Maaf, Ki. Aku gak bisa membalas perasaan kamu. Dan kamu tahu sebabnya. Iya, aku tahu. Udah nggak ada lagi tempat di hati kamu buat aku. Kamu cuma cinta sama suami kamu, aku ngerti. Jadi aku minta tolong sama kamu. Mulai dari sekarang berhenti bersikap baik sama aku. Jangan pernah bantu aku lagi. Karena aku gak pantas menerima bantuan kamu karena aku udah jahat sama kamu. Aku nggak akan pernah berhenti bersikap baik sama kamu. Karena itu cara aku mencintai kamu. Dan aku nggak pernah minta balasan apa-apa dari kamu. Aku mau pulang. Aku mau anterin kamu. Gagi. Kita gak usah ketemu dulu ya. Aku mau nenangin diri. Sayang, Iya sayang. hari ini aku mau beli tas dong. Tasnya itu baru dijual di Indonesia. Cuman uang aku tuh kurang. Boleh. Berapa harganya? Harganya 150 juta. 150 juta hanya untuk tas. Ya, kan sebanding dong. Kalau harganya mahal ya kualitasnya pasti bagus. Nggak mungkin kan bohong. Aku nggak habis pikir sama kamu. Bisa-bisanya kamu ngambur-ngamburin uang hanya untuk sebuah tas. Itu nggak baik dan aku nggak suka. Aku baru sadar ternyata selama ini kamu kasih aku duit tapi kamu tuh nggak ikhlas. Bukannya begitu sayang. Aku tuh cuma ingin kamu bijaksana dalam pemakaian uang yang aku kasih ke kamu. Dan seharusnya kamu bisa kontrol nafsu belanja kamu. Kamu tahu nggak sih? Semenjak aku nggak kerja, aku tuh nggak punya pemasukan lagi, nggak punya penghasilan lagi. Kalau aku minta sama kamu, itu resiko kamu dong. Iya. Oke. Nanti aku transfer, ya. Aku malas debat sama kamu. Bener? Makasih sayang. Hati-hati kamu di jalan. Berani kamu ya masuk ke kamar aku. Sayang, kamar kamu itu kan kamar aku juga. Jadi, selama nggak ada suami kamu di rumah ini, semuanya milik aku, termaksud juga kamu. Gimana sayang penampilan aku? Gak kalah keren kan dari suami kamu? Kalau Wira tahu. Kamu. Nah, kamu juga harus membelikan semua barang yang dimiliki suami kamu untuk aku. Apa? Kamu nggak perlu kaget seperti itu. Kamu masih mengingat perjanjian kita kan? Bahwa aku juga berhak menikmati harta yang kamu nikmati sekarang.
Perlu ngingetin aku berkali-kali. Kamu tenang dong sayang. Nggak perlu marah-marah seperti ini. Kalau begitu, sebelum kita...